Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan untuk menikmati firman Tuhan hari ini. Karena itu mari kita siapkan hati, kita siapkan hidup kita sepenuhnya untuk menerima kebenaran ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami mau belajar firman Tuhan. Untuk itu, bukakan, singkapkan firman-Mu supaya kami memahaminya. Sehingga kami akan memiliki iman yang teguh dan tidak akan tergoncangkan walaupun banyak hal yang terjadi di sekeliling kami. Untuk itu, Tuhan Yesus tolong kami supaya kami memahami dengan benar dan kami tidak akan diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran-pengajaran palsu. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami sambut firman dengan sukacita dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang perkataan Tuhan Yesus ketika ditanya oleh murid-muridnya. Kita ambil nas Alkitab dari Matius 24 ayat 3 dan 36. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini. Kita langsung ke ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan aku pun tidak, hanya Bapa sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam pasal 24, Yesus bercakap-cakap dengan murid-muridnya tentang bait suci yang waktu itu berdiri dengan megah dan kokoh. Tapi Yesus katakan tidak ada satu batu pun yang akan tinggal terletak dalam batu yang lain, akan dihancurkan. Karena itu murid-muridnya bertanya juga, kapan waktunya Tuhan? Dan Yesus banyak di dalam pasal ini menceritakan tentang tanda-tanda kesudahan zaman ini, tanda-tanda kedatangannya ke dunia yang kedua kali. Dalam ayat yang ke-36 Yesus katakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu, kita yakin dari firman Tuhan, Yesus itu Tuhan. Yesus itu Allah. Yesus itu Juru Selamat, dan banyak ayat yang mencatat itu di dalam kitab suci. Di dalam Matius, dikatakan Matius pasal 1 ayat 23. Dia dinamakan Immanuel, artinya Allah bersama dengan kita. Di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6, dia dikatakan Allah yang perkasa. Di dalam Injil Yohanes, dia berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, dia itu adalah Sang Pencipta. Dia itu firman yang menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita. Di dalam kitab Wahyu, dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan, akulah Alfa dan Omega. Tetapi di dalam ayat 36 Injil Matius yang kita baca tadi, dia tidak tahu kapan kesudahan zaman ini dan kapan datangnya. Nah, dengan pernyataan Yesus ini banyak orang yang mengatakan bahwa Yesus itu manusia. Benar, Yesus manusia. Banyak orang yang lemah dan tinggalkan. Toh Yesus nggak tahu. Kalau Yesus tidak tahu tentang kesudahan zaman, kalau Yesus tidak tahu tentang kedatangannya yang kedua kali ke dalam dunia ini, bagaimana dia akan tahu masalah kita? Bagaimana dia tahu kesulitan hidupmu? Bagaimana dia akan tahu tentang doamu, tentang pergumulanmu, tentang masa depanmu?
Mungkin saudara yang mendengarkan hari ini, saudara agak ragu. Iya ya, ini kan firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Tetapi ya saudara, malaikat nggak tahu. Anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Mungkin ada orang yang mengatakan, oh itu kan Yesus pribadi kedua. Yang lebih tahu kan pribadi ke satu, yaitu Bapa. Bagaimana dengan Roh Kudus? Dan selalu yang terkasih dalam Yesus. Kita jangan dibingungkan. Alkitab itu akan menjelaskan Alkitab itu sendiri. Firman Tuhan akan dijelaskan oleh firman Tuhan sendiri. Karena tidak seorang pun manusia dapat mengerti pikiran Tuhan. Tidak bisa mengetahui hatinya Tuhan. Nah, tetapi kenapa Yesus berkata, aku pun tidak tahu. Padahal di dalam Injil surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 20, Yesus itu adalah Allah yang benar. Satu-satunya Allah. Tetapi kenapa dia tidak tahu? Saudara, kita akan lihat Alkitab. Di dalam surat 1 Timotius, dalam surat 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 berbunyi seperti ini. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikatnya, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Bagian pertama, dia katakan, Dia yang telah menyatakan diri dalam rupa manusia. Dia ini siapa? Bapa. Yaitu Allah Bapa. Dia menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dia dilahirkan dari manusia yang disebut Maria. Dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang taat dan takluk kepada hukum Taurat. Siapa yang menyatakan? Dia, yaitu Allah. Allah yang menyatakan diri dalam rupa manusia, menurut Alkitab, namanya adalah Yesus. Nah, Yesus sekarang memiliki hakikat jasmani yang disebut anak manusia atau anak Allah. Sedangkan Bapa hakikatnya itu adalah roh. Dia tidak memiliki tubuh jasmani seperti kita. Jadi dalam hakikat manusia, Yesus tunduk dan taat kepada peraturan Taurat. Disunat pada hari yang ke-8, membayar bea cukai untuk bait suci, membayar biaya untuk atau iuran untuk bait suci. Dia dicobai, hanya dia tidak berdosa. Itu menunjukkan bahwa dia adalah manusia. Dia lapar, dia haus, dia sedih, dia marah, dia menangis. Dalam keadaan dia sebagai manusia, dia tidak tahu tentang kesudahan sama ini. Kenapa bisa demikian? Waktu ditangkap, bikin semane, dia tidak melawan. Waktu disiksa, dicambuk, dia tidak melawan. Waktu disalib, dipaku, dia tidak melawan. Padahal Injil Matius pasal 1 ayat 23, Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6 dikatakan dia adalah Allah yang perkasa. Kalau dia mau melawan, bisa. Kalau dia mau melepaskan diri, bisa. Sangat mudah.
Tuhan dan itu berkuasa. Tetapi dia tidak melakukan itu. Karena kedatangannya ke dalam dunia adalah untuk menebus umat manusia yang berdosa, yaitu saudara dan saya. Kenapa Yesus lakukan ini? Kita lihat dalam Filipi. Filipi pasal yang ke-2. Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 sampai 8. Ayat 6 berbunyi seperti ini. Yang walaupun dalam rupa Allah, siapa yang dalam rupa Allah? Yesus. Kan tadi menyatakan dirinya dalam tubuh manusia. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 25 ayat pasal 24 ayat 36, malaikat-malaikat tidak tahu, anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Yesus berkata seperti itu, dia sedang mengosongkan dirinya sebagai Allah. Karena banyak ayat mengatakan dalam diri Yesus berdiam diri seluruh kepenuhan kealahan. Tetapi saat itu Yesus mengosongkan dirinya. Tidak menggunakan kealahannya, tidak menggunakan kemahakuasaannya. Karena dia punya tujuan untuk menyelamatkan manusia, untuk menebus manusia. Sebetulnya Tuhan bisa saja untuk menebus manusia itu tanpa melakukan penyaliban. Dia berkuasa, tetapi itu bukan caranya Tuhan. Karena di dalam perjanjian lama, dalam kitab Taurat Musa, setiap orang yang berbuat salah, berbuat dosa harus membawa persembahan korban penebus salah atau dosa dan dibawa kepada imam dan berdoa bersama, dan domba atau sapi atau lembu itu disembelih, harus mencucurkan darah, dan darahnya itu akan muncul. Itu adalah bayangan. Yesus adalah anak domba Allah yang disembelih, yaitu disalib untuk menebus dosa saudara dan saya. Kalau dia dalam posisi sebagai Allah, Allah itu tidak bisa mati. Allah itu maha kuasa. Karena itu dia mengambil rupa seorang manusia, mengosongkan dirinya, dan dia taat kepada Tuhan, pada Bapa yang merendahkan dirinya dan sampai mati di kayu salib. Jadi dalam keadaannya sebagai manusia, dia mengosongkan diri dengan kehendaknya sendiri, karena Tuhan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Dia mengosongkan dirinya. Dia katakan kepada muridnya, aku tidak tahu, anak pun tidak tahu. Karena sebetulnya Yesus dalam hakikat ilahi, dia tahu kapan datangnya. Karena yang mengatur waktunya dia. Semua yang menentukan waktu, hari, tanggal, jamnya adalah Tuhan sendiri. Tahun 2003 di Balai Eta itu ada mengatakan Rasul Paulus II, tanggal 10 November 2003 Tuhan akan datang. Dia akan diangkat. Waktu itu saya datang ke sana dan benar dia diangkat ke mobil Brimob. Diangkut ke dalam kantor polisi. Tapi tidak terjadi kedatangan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebetulnya Yesus tahu dalam hakikat Tuhan. Tapi hakikat jasmani, karena dia mengosongkan diri, dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak berdaya. Karena tujuannya adalah untuk manusia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan bimbang dan ragu. Saya mau perjelas lagi bahwa Tuhan waktu berbicara itu hakikat jasmani yang terbatas sama dengan kita. Tetapi dalam hakikat ilahi, dia tahu semuanya. Dia maha tahu semuanya. Dia tahu masalahmu, dia tahu kesulitanmu, dia tahu pergumulanmu, dia tahu masa depanmu, dia tahu semuanya yang akan terjadi dalam kehidupanmu.
Tidak ada yang tersembunyi bagi dia. Dia mengetahui semuanya. Jadi Yesus katakan, aku pun atau anak tidak tahu. Itu dalam hakikat jasmani. Sedang mengosongkan diri seperti yang dikatakan di dalam surat Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7 dan 8. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Rupa seorang hamba. Hamba itu adalah yang taat kepada majikan. Hamba itu taat kepada aturannya majikannya. Dan dia menjadi sama dengan manusia yang tidak berdaya. Tapi dalam hakikat ilahi, dia adalah Allah yang maha kuasa, yang menciptakan segala sesuatu yang ada, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Puji Tuhan, firman Tuhan sore hari ini kita sampai di sini. Biarlah ini menjadi berkat buat kita semuanya, dan kita menambah pengetahuan tentang kebenaran Tuhan, sehingga kita tidak diombang-ambingkan dengan berbagai pengajaran yang palsu yang belakangan ini sedang merajalela. Mari kita tundukkan kepala. Terpujilah Tuhan Yesus Allah kami. Kami memahami kenapa Engkau saat itu berkata kepada murid-muridnya, Engkau berkata, aku tidak tahu tentang kesudahan zaman ini. Kami memahami sekarang karena saat itu Engkau dalam hakikat jasmani. Saat itu Engkau adalah sedang mengosongkan dirimu karena kehendakmu sendiri dan menjadi hamba dan menjadi sama seperti manusia, dengan tujuan Engkau adalah untuk menebus kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Biarlah kami semakin hari semakin teguh dan tetap berpegang pada firman Allah, sehingga kami akan berjalan di dalam terang Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Bapa yang baik. Berkati semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini Tuhan. Mereka yang mengalami kesulitan, mereka yang mengalami jalan tertutup, bukakan jalan Tuhan. Karena Engkau mengetahui kehidupan mereka, Engkau mengasihi mereka, dan Engkau membela mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Yesus Kristus, Allah sumber segala sejahtera, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.